Halo, perkenalkan nama saya Najwa Nabihah. Saya di sini sebagai konseling. Halo, perkenalkan saya Siti Rubaiyah. Di sini saya berperan sebagai seorang konselor. Hai, perkenalkan nama saya Eripa. Di sini saya berperan sebagai kameramen dan pengantar. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Farukah dan di sini saya bertugas sebagai editor. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang konseling spiritual berbasis surat Al-Fatihah. Apa sih konseling spiritual itu? Konseling spiritual adalah suatu proses untuk membantu individu supaya dapat mengembangkan kodratnya sebagai makhluk yang beragama dan mampu mengatasi problematika dalam hidupnya sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Dengan digunakannya surat Al-Fatihah ini, karena surat Al-Fatihah ini banyak sekali mengandung keistimewaan di dalamnya. Salah satunya yaitu surat Al-Fatihah ini bisa sebagai asyifa atau penawar obat. Segala macam bentuk penyakit itu dapat disembuhkan hanya dengan menggunakan surat Al-Fatihah ini. Nah, tujuan dilakukannya konseling spiritual dengan berbasis surat Al-Fatihah ini yaitu agar si konselor mampu membantu klien untuk membangun suatu kebahagiaan dan menghilangkan perasaan kesedihan, kecemasan maupun overthinkingnya, dan menjadikan si klien ini menjadi orang yang lebih produktif, serta si konselor ini mampu memastikan klien untuk bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan sesuai dengan permasalahan sebagai esensi spiritualitas berdasarkan surat Al-Fatihah ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi permasalahan dari video praktek konseling berbasis Al-Fatihah yang dimana dalam video ini menceritakan seorang mahasiswi semester 5 yang bernama Najwa. Nah, Najwa ini sering banget ngerasa overthinking. Dia mikirin hal-hal yang belum terjadi. Dia mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu kejadian. Nah, sebenarnya overthinking ini lumrah ya terjadi di kalangan para remaja. Cuma akan mengakibatkan sebuah kecemasan apabila intensitasnya terlalu sering. Nah, kecemasan ini bisa menghambat aktivitas kita dalam melakukan kegiatan seperti itu. Jadi, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Ingin tahu jawabannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Najwa ini? Iya, betul Mbak. Silahkan masuk. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Iya Mbak. Silakan diminum dulu, barangkali haus. Ampun repot-repot Mbak. Enggak apa-apa. Mbak Najwa kesini sama siapa? Saya kesini sendiri Mbak. Kalau boleh saya tahu tempat ini dari siapa? Saya melihat di Instagram, postingan Instagram dari akun Mbak. Nah, gitu. Sebelumnya Mbak Najwa tahu nggak apa sih itu konseling? Belum tahu dijelasin Mbak. Oh iya, berarti belum tahu ya Mbak ya. Di sini saya jelaskan dulu konseling itu apa dan ada beberapa asas juga yang harus kita taati. Jadi konseling ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi konseli itu. Nah, di sini ada 3 asas yang harus kita taati. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Mbak Najwa tidak perlu khawatir untuk menceritakan apa saja yang ada di pikiran Mbak Najwa, karena insya Allah apa yang diceritakan Mbak Najwa ini akan terjaga rahasianya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Najwa terbuka menceritakan apa saja yang ada di benak Mbak Najwa.
terbuka saja agar proses konseling ini berjalan lancar dan kita bisa mencari solusi bareng-bareng. Nah, dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Di sini Mbak Najwa datang untuk melakukan konseling dengan keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Dari keinginan saya sendiri sih Mbak. Oh, alhamdulillah ya. Jadi nanti semoga konselingnya berjalan dengan lancar dan enak. Nah, di sini saya batasi konselingnya sekitar 20 menit. Apakah kira-kira cukup? Cukup, insya Allah ya. Apabila nanti ada yang ingin diceritakan lagi sama Mbak Najwa, kita bisa atur jadwal selanjutnya ya. Oke. Kelihatannya Mbak Najwa dari tadi terlihat murung. Bisa Mbak Najwa ceritakan apa permasalahan yang dihadapi Mbak Najwa saat ini? Ya, jadi sekarang tuh saya lagi banyak pikiran Mbak, setiap malam gitu ya. Saya kayak overthinking gitu. Soalnya setiap hari sekarang tuh saya lagi mengerjakan banyak tugas seperti UTS gitu ya. Terus tugas UTS ini tuh ya memberatkan bagi diri saya, soalnya mulai kemarin tuh ada acara gitu kan, acara di jurusan. Dan itu sekarang lagi UTS, jadi aku memikirkan untuk cepat-cepat nyelesain tugas dan cepat-cepat nyelesain kegiatan aku ini Mbak. Jadi aku ngeliat ya teman-teman aku tuh semua kayak ngerjainnya tuh cepet gercep gitu, nggak mepet di deadline. Mereka tuh pada rajin-rajin, jadi tuh aku ke bawah nggak tenang gitu. Jadi pikiran aku tuh apa ya, susah gitu dibaginya. Jadi kepikirannya tuh aku takut kalau aku ketinggalan gitu sama mereka yang rajin-rajin gitu Mbak. Takut nilai aku juga jelek. Ya, saya paham apa yang Mbak Najwa rasakan. Memang sulit membagi waktu, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa punya kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan satu sisi kita juga punya kegiatan, seperti tadi Mbak Najwa ada kegiatan HMJ. Nah, jadi ya memang sulit membagi waktu gitu. Nah, apakah Mbak Najwa pernah merasakan kecemasan sebelumnya seperti ini? Sebelumnya juga saya pernah ngerasain hal kayak gini ya Mbak, waktu saya SMP gitu. SMP juga saya mengikuti organisasi dan banyak tugas juga kan sama, tapi ya alhamdulillah saya bisa melewati itu gitu, melewati kecemasan saya yang saya rasakan gitu. Ya, saya paham. Jadi di sini masalah yang Mbak Najwa hadapi itu yaitu Mbak Najwa takut menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, takut tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut secara maksimal gitu. Iya Mbak, soalnya kan kuliah dan SMP itu kan beda ya Mbak. Jadi menurut saya tuh kuliah ini tuh tugasnya tuh berat banget gitu, beda banget sama waktu SMP. Jadi saya merasa walaupun saya pernah melewati rasa kecemasan di SMP gitu ya, tapi di kuliah ini tuh saya merasa ya takut nggak bisa melewatinya. Kalau boleh tahu motivasi Mbak Najwa buat kuliah itu apa? Motivasi saya sih, saya ingin membahagiakan orang tua saya ya. Terus ya saya ingin lebih mendalami pengetahuan dan wawasan lebih mendalam lagi, apalagi di jurusan yang saya ambil sekarang gitu. Terus ya supaya dapat pekerjaan yang layak sih ke depannya untuk saya. Ya. Semoga segala harapan Mbak Najwa tercapai dan semoga dengan motivasi Mbak Najwa untuk kuliah ini bisa membuat semangat Mbak Najwa untuk menghadapi tugas-tugas kuliah ya. Ya Mbak. Nah, Mbak Najwa pasti sering kan membaca surat Al-Fatihah ketika sholat atau ketika apapun. Iya, sering. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini mengandung banyak hikmah. Contohnya seperti dalam Al-Fatihah ayat yang ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat Al-Fatihah ayat ketiga ini menjelaskan betapa pentingnya berpikir positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama prasangka hambanya. Jadi, apapun yang ada di
maka itulah yang terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi makna di ayat 3 Al-Fatihah itu kan bisa diterapkan jadi berpikir positif gitu ya. Iya, betul. Allah tuh menerangin kalau kita apa tadi tuh berprasangka baik. Kalau dari kita berprasangka baik berarti Allah juga bakal ngituin pikiran kita gitu jadi baik gitu ya. Oh iya ya, benar banget. ya, benar sekali Mbak Najwa. Jadi apabila Mbak Najwa berpikir positif bahwa Mbak Najwa bisa menyelesaikan tugas kuliah dengan maksimal, insya Allah Allah akan mempermudah dan memperlancar Mbak Najwa dalam mengerjakan tugas tersebut. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Gitu. Bagaimana perasaan Mbak Najwa setelah melakukan proses konseling ini? Ya saya jadi lebih tenang ya Mbak, lebih nggak merasa cemas banget lagi gitu. Jadi semoga aja nanti malam aku nggak lebih overthinking lagi gitu. Jadi semoga aja besok aku bisa ngerjain tugas-tugas aku lebih tenang, lebih berpikir baik lagi gitu, nggak tergesa-gesa. Alhamdulillah, saya yakin Mbak Najwa bisa menghadapi tugas-tugas kuliahnya dengan baik. Nah, semoga Mbak Najwa bisa menghayati lagi dan menerapkan surat Al-Fatihah ayat ketiga ini agar bisa dijadikan pedoman hidup untuk Mbak Najwa ketika menghadapi kecemasan. Baik, karena waktu sesi konseling sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya Mbak Najwa. Apabila nanti ada yang ingin diceritakan lagi, kita bisa atur jadwal selanjutnya. Terima kasih banyak atas kepercayaannya. Terima kasih juga Mbak karena berkat bantuan Mbak sesi konseling ini gitu ya. Jadi membantu banget untuk saya. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya Mbak. Iya Mbak. Saya antarkan ya Mbak ya. Iya Mbak. Ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.